variabel harga suatu barang atau P dengan variabel jumlah barang yang diminta atau QD. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Merupakan persamaan fungsi keseimbangan pasar, di mana harga suatu barang sama dengan P sama dengan min setengah Q tambah 50, di mana harga barang ketika permintaannya 10 ini menjadi min 5 ditambah 50 sama dengan 45. Yang kedua, ketika tingkat harganya 10, maka jumlah barang yang diminta persamaannya menjadi minus 40 sama dengan setengah Q sama dengan 80. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi hubungan antara variabel harga suatu barang atau P sama dengan price dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan quantitative supply. Fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan sifat ini. Sebagai contoh, di sini kita dapat melihat US, quantity supply, dan B atau price itu seimbang. Artinya, fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar suatu macam produk. Keseimbangan pasar adalah titik di mana pasar cenderung stabil dengan harga dan kuantitas yang dijual terbentuk oleh interaksi antara produsen dan konsumen. Keseimbangan pasar suatu macam produk adalah situasi di mana kuantitas yang ditawarkan dari produk tersebut sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen suatu tingkat harga tertentu. Di dalam kondisi ini tidak ada tekanan dan mengubah harga atau kuantitas yang dijual karena pasokan dan permintaan seimbang. Keseimbangan pasar dua macam produk. Keseimbangan pasar dua macam produk juga dikenal sebagai keseimbangan pasar persaingan sempurna. Keseimbangan pasar sempurna adalah situasi di mana penawaran dan permintaan antara dua produk yang berbeda bertemu pada tingkat harga tertentu, sehingga pasar untuk kedua produk tersebut mencapai keseimbangan. Dalam konteks ini tidak hanya harga satu produk yang mempengaruhi keseimbangan, tetapi juga harga produk lainnya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pengaruh batas minimum. Pengaruh batas minimum adalah batasan atau pembatasan yang diterapkan pada tingkat harga terendah atau gaji minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerjaan dalam suatu pasar atau industri. Batas minimum ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pasar. Berikut adalah beberapa pengaruh dari batas minimum terdapat kesejahteraan. Yang pertama, perlindungan pekerja. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Yang ketiga, redistribusi pendapatan. Yang keempat, dampak pada pemberi kerja. Yang kelima, potensi pengurangan pekerjaan. Penerapan batas minimum gaji bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan upah minimum yang layak. Meskipun itu memberi manfaat bagi banyak pekerja, juga dapat memengaruhi biaya tenaga kerja dan kebijakan harga perusahaan. Pengaruh batas maksimum. Pengaruh batas maksimum terhadap kesejahteraan adalah batasan atau pembatas yang diterapkan pada tingkat harga tertinggi atau jumlah yang dapat ditawarkan atau dijual dalam suatu pasar atau industri. Batas maksimum ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pasar.
Berikut adalah beberapa pengaruh dari batas maksimum terhadap kesejahteraan. 1. Berpengaruh pada konsumen, berpengaruh pada produsen, berpengaruh pada pasokan, dan berpengaruh pada kualitas produk. Penerapan batas maksimum gaji minimum memiliki dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan pekerja, pemberi kerja, dan pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Sementara pekerja yang mendapatkan kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberi kerja harus mencari cara untuk menanggulangi biaya tambahan. Dampak pada pasar tenaga kerja dan inflasi juga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan semacam ini. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang analisis pulang pokok. Nah, analisis pulang pokok atau break-even analysis adalah alat ekonomi yang dilakukan untuk menentukan titik di mana pendapatan dari penjualan suatu produk untuk layanan sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi pada titik ini, perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, secara matematis, pulang pokok dapat dituliskan sebagai yang pertama, DP sama dengan TR dikurang TC. Yang kedua ada DP sama dengan buka kurung P dikali Q tutup kurung dikurang buka kurung TFC dikurang TVC tutup kurung. Yang ketiga ada DP sama dengan buka kurung P dikali Q tutup kurung dikurang buka kurung TFC dikurang ditambah V dikali Q tutup kurung. Nah, yang keempat ada DP sama dengan P dikali Q dikurang TFC dikurang V dikali Q, di mana TP sama dengan total profit, yang TR sama dengan total revenue, yang TC sama dengan total cost, P sama dengan harga jual, dan Q unit yang dijual, TFC sama dengan total fixed cost, baru TVC sama dengan total variable cost, dan yang terakhir ada V variable cost per unit. Contohnya, bila biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C dikurang 20.000 ditambah 1.000 dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q pada tingkat produksi. Beberapa unit perusahaan ini berada dalam proses pulang pokok. Apa yang terjadi jika perusahaan tersebut berproduksi sebanyak 30 unit? Nah, pembahasannya seperti yang depan yang kita ketahui, di mana kondisi pulang pokok akan terjadi apabila NDP sama dengan nol, di mana nilai R dikurang C, artinya R dikurang C sama dengan atau R dikurang C, R sama dengan C. Nah, 200 Q sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. 100 Q ditambah ke sini sama dengan 20.000. Nah, Q sama dengan 20.000, 200. Jika Q sama dengan 300 unit, maka F sama dengan 200, 300 dibagi 300 sama dengan 60.000. Nah, C sama dengan 20.000 ditambah 100. 300 sama dengan 50.000. C F sama dengan dikurang C sama dengan 60.000 dikurang 50.000 sama dengan 10.000. Maka jawabannya yang ini. Jadi apabila perusahaan produksi sebanyak 300 unit, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 10.000. Posisi ulang pokok terjadi pada tingkat produksi 200 unit, R dan C sama-sama sebesar 40.000. Next. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, keseimbangan pasar produk. Keseimbangan pasar produk adalah kondisi di mana jumlah barang atau produk yang dikeluarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang atau produk yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Dalam keseimbangan pasar tidak akan kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan dan permintaan berada dalam keselarasan. Ini adalah titik di mana pasar berfungsi secara efisien dan harga stabil. Nah, contohnya seperti diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang 4P. Yang kedua ada fungsi penawaran QS sama dengan
PS sama dengan 20 tambah 8P. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Nah, pembahasannya seperti yang di depan kita lihat, di mana PD sama dengan PS 40 dikurang 4P sama dengan minus 20 tambah 8P minus 4P dikurang 8P kurang sama dengan 40 ditambah 20. Nah, minus 12P sama dengan 60. Jadi P sama dengan 5. Dari nilai P sama dengan 5, masukkan persamaan dari 3 sama dengan 40 kurang 4P. Jadi P sama dengan 40 dikurang 4, 35, P sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20. Jadi keseimbangan tercapai saat harga 5.000 dan output sebanyak 20 unit.